Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang wacana jabatan presiden menjadi 3 periode. Tentu hal ini merupakan hal yang sangat viral, yang sangat banyak diperbincangkan baik di media sosial maupun di media-media online. Wacana gagasan presiden 3 periode itu digagas salah satunya oleh M. Kodari, yang tidak lain atau tidak bukan yang bersangkutan adalah pengamat politik, yang kemudian beliau menegaskan dukungannya terhadap Jokowi Prabowo untuk kemudian dapat bertarung atau berkontestasi pada Pilpres 2024 yang akan datang. Tentu gagasan tersebut banyak kemudian menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Baik partai politik maupun relawan Jokowi banyak kemudian yang menyatakan penolakan terhadap wacana jabatan presiden 3 periode tersebut. Tentu hal itu dilatar belakangi banyak hal, diantaranya adalah ada yang menyatakan bahwa jabatan presiden 3 periode itu bersifat inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Presiden Jokowi sendiri itu pernah menyatakan kepada publik bahwa ia sangat menolak dengan adanya argumentasi atau gagasan terkait dengan jabatan presiden 3 periode. Presiden pada saat itu pernah menyatakan bahwa ada 2 hal terkait dengan gagasan atau dukungan terhadap jabatan presiden 3 periode. Yang pertama, menurut presiden bisa orang tersebut adalah untuk mencari muka, atau yang kedua, justru ingin menampar Presiden Jokowi sendiri. Artinya melalui pernyataan Presiden Jokowi tersebut, ia sangat kemudian menolak terhadap gagasan adanya jabatan presiden 3 periode tersebut. Untuk itu saya akan mengulasnya di sini melalui media saya, yakni media Angkar atau Analisis Pakar. Yang pertama, reformasi itu mengamanatkan tentang pembatasan kekuasaan presiden. Dalam hal ini adalah pembatasan eksekutif heavy yang kemudian sangat banyak disalahgunakan pada saat Orde Baru, sehingga kemudian salah satu amanat dari reformasi adalah dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian membatasi kekuasaan presiden yang sebelumnya tidak terbatas, maka kemudian masa jabatan presiden itu dibatasi hanya 2 periode saja atau dapat dipilih setelah menjabat selama 1 kali, yakni selama 5 tahun, dan kemudian dapat dipilih kembali selama 5 tahun berikutnya. Untuk itu, jabatan presiden hanya 2 periode itu merupakan amanat dari reformasi yang kemudian menginginkan pembatasan terhadap kekuasaan presiden, di mana kita tahu pada saat masa Orde Baru kekuasaan presiden yakni tidak terbatas. Kita tahu Presiden Soeharto itu dapat berkuasa selama-lamanya, akhirnya kemudian terdapat desakan oleh kalangan masyarakat dan juga mahasiswa, sehingga kemudian reformasi mengamanatkan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar yang kemudian membatasi kekuasaan presiden menjadi 2 periode saja. Untuk itu, gagasan tentang jabatan presiden 3 periode itu sangat menciderai atau bahkan bertentangan dengan semangat reformasi. Tentu di sana apabila kemudian dimotori oleh M. Kodari, maka tentu dapat dikatakan M. Kodari adalah seharusnya ia sebagai anak kandung dari reformasi itu dapat memperjuangkan terhadap apa yang menjadi amanat reformasi, tidak kemudian justru menghilangkan semangat reformasi yang kemudian justru mengusulkan terhadap jabatan presiden menjadi 3 periode. Untuk itu mestinya M. Kodari lebih bersifat reformis karena dia kita tahu adalah anak kandung dari reformasi, sehingga kemudian seharusnya memperjuangkan terhadap apa yang dihasilkan dari reformasi konstitusi. Yang kedua, apabila kemudian gagasan tersebut memang tetap harus dipertahankan atau memang menjadi pilihan, maka tentu mau tidak mau harus ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Artinya amandemen kelima, kalau memang jabatan presiden selama 3 periode itu tetap akan diberlakukan, sehingga mau tidak mau MPR kemudian harus menyelenggarakan sidang istimewa untuk kemudian merubah konstitusi kita. Tentu apabila kita melihat konfigurasi politik yang ada di parlemen, saya kira bukan tidak mungkin kemudian untuk dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar, karena kita tahu koalisi parpol pemerintahan itu sangat memungkinkan kemudian untuk mengadakan amandemen terhadap wacana jabatan presiden menjadi 3 periode. Untuk itu saya kira wacana ini bukanlah suatu yang tidak mungkin, akan tetapi kalau misalnya ada kemauan dan 2/3 dari anggota DPR kita menyetujui terhadap adanya jabatan presiden menjadi 3 periode, maka tentu hal tersebut bukanlah suatu yang sulit untuk dilakukan atau dilaksanakan. Yang ketiga, jabatan presiden menjadi 3 periode itu juga dapat dilakukan melalui dekret presiden, atau kemudian MPR mengadakan sidang istimewa untuk kemudian mengembalikan pemberlakuan Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Artinya, kalau kemudian MPR melakukan sidang istimewa atau kemudian Presiden melakukan dekret untuk mengembalikan pemberlakuan Undang-Undang Dasar kepada Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, maka tentu hal tersebut akan berlaku jabatan Presiden yang tidak terbatas atau tidak dibatasi melalui periodisasi. Artinya kemudian Presiden itu kemudian dipilih oleh MPR, sehingga kemudian masa jabatannya tetap 5 tahun, akan tetapi setelah itu dapat kemudian dipilih kembali untuk kemudian menduduki sebagai presiden atau wakil presiden. Untuk itu, selain amandemen Undang-Undang Dasar, itu juga dapat dilakukan kemudian pengembalian pemberlakuan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen untuk kemudian menggantikan posisi dan kedudukan Undang-Undang Dasar setelah amandemen. Untuk itu, kalaulah kemudian MPR tidak melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, maka tentu juga dapat dilakukan melalui mekanisme dan cara, yakni mengembalikan pemberlakuan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, menggantikan Undang-Undang Dasar amandemen 1 sampai dengan amandemen 4. Tentunya pengembalian terhadap pemberlakuan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen itu tentu akan menciderai terhadap amanat reformasi, yang kemudian salah satunya adalah menginginkan pembatasan terhadap jabatan presiden dan kekuasaan presiden, yang pada saat itu dikatakan bahwa kekuasaan presiden itu sangat tidak terbatas, sehingga kemudian melalui reformasi menginginkan bahwa kekuasaan presiden itu dibatasi bukan hanya terkait dengan masa jabatannya, akan tetapi terkait dengan tugas dan wewenang dari presiden dan wakil presiden. Yang keempat, menurut saya, wacana tentang jabatan presiden 3 periode itu sangat tidak rasional. Karena menurut saya, jabatan presiden menjadi 3 periode itu akan mengakibatkan terhadap sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif. Untuk itu, tentu hal ini sangat bertentangan dengan amanat reformasi. Saya mengusulkan sebenarnya jabatan presiden itu misalnya cukup 1 periode, akan tetapi dalam 1 periode tersebut itu masa jabatannya misalnya diperpanjang menjadi 7 sampai 9 tahun, sehingga kemudian rencana-rencana dan kinerja-kinerja yang dilakukan oleh presiden itu dapat kemudian diukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik, karena memang masa jabatannya itu lebih dari 5 tahun, sehingga ia dapat berkonsentrasi terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Yang kelima, wacana jabatan presiden menjadi 3 periode itu tentu akan mengakibatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kita tahu bahwa kekuasaan yang tidak terbatas itu akan menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu saya kira wacana jabatan menjadi 3 periode itu sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan filosofi jabatan, yakni semestinya jabatan itu dapat dikontrol dan juga dibatasi, karena seperti yang kita ketahui bahwa jabatan yang tidak terbatas akan cenderung kemudian menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang justru akan merugikan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.
Untuk itu, wacana jabatan presiden menjadi 3 periode itu menurut saya adalah wacana yang kurang bijak dan justru bertentangan dengan filosofi yang diinginkan, baik melalui wacana reformasi maupun pembatasan kekuasaan presiden yang kemudian dianggap tidak terbatas pada masa era Orde Baru. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang analisis terhadap periode jabatan presiden menjadi 3 periode. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.